bisa napkin AI dengan biorender, Mbak Ingrid. Tapi ini yang saya perhatikan ini napkin AI. Karena napkin AI ini main cepat dia. Cara kerjanya cepat. Ini contoh gambar dari napkin AI. Ini contohnya, ini semua napkin AI. Ini. Nah, saya kasih contoh, Mbak Ingrid ya. Contoh, Anda harus daftar dulu dan ini gratis, Mbak Ingrid. Napkin AI ini gratis. Nah, caranya itu, anggaplah saya ambil, hmm, apa ya? Atau atau ini ya, ini aja saya ambil ya, daripada saya kembali kan. Saya ambil ini. Anggaplah Mbak Ingrid punya di bagian metodologi ya, ini Mbak Ingrid masukkan ya. Kita mulai dari awal, dari yang pertama. Anda masukkan ke sini, input ke sini, Pak, maaf Pak, ya. Pak, kelihatan yang di share itu yang itu Pak, Oh, pelatihannya oh ya ya. Oke 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 oke. belum kelihatan. Sorry sorry sorry. Oke, kalau sekarang gimana? Kelihatan napkin AI? Sudah Pak. Udah? Oke. Nah, napkin AI, saya ulang dari awal ya, Mbak Ingrid ya. Tinggal ngomong aja kalau enggak kelihatan, Mbak Ingrid. Nah, napkin AI itu Ya. seperti ini bentuknya. Ini, gini, napkin AI, Mbak Ingrid. Udah kelihatan ya? Iya Pak. Oke, Anda Iya. daftar dulu di napkin AI. Ini gratis, Mbak Ingrid. Ini gratis. Kalau Anda bagus ini, saya rekomendasi. Cuman gambarnya dia enggak terlalu powerful seperti biorender. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gambar pertama, ini dua, ini tiga. Nah, sekarang saya contohkan, saya ambil di mana ya? Nah, ini saya ambil ini. Nah, contoh ya, Mbak Mbak Ingrid ya. Anggaplah Mbak Ingrid punya metode penelitian, ya, metode penelitian eh, terkait dengan analisis bibliometrik, ya. Udah tinggal Anda cemplungin di sini metode penelitiannya ini ini seperti ini. Anda sudah copy dan paste di sini, udah sampai di sini. Setelah itu Anda blok Mbak. Nah, blok. Setelah Anda blok seperti ini, Anda generate di sini, tanda ini, petir ini, Anda generate. Nah, klik satu kali, dia akan mengenerate, dia akan membuat gambar. Nah, dia membuat gambar. Hmm, nah, seperti inilah gambarnya, Mbak Ingrid. Nah, di sini, di sebelah kiri sini, kita bisa cari mana kira-kira yang menurut kita yang sesuai lah, gitu, yang mungkin menarik, yang bagus, gitu. Eh, ini seperti itu, seperti yang ini. Kelihatan ya, Mbak Ingrid ya? Yang ini, Iya Pak, kelihatan. ya kelihatan ya. Nah, gambarnya seperti ini, Mbak Ingrid. Ini, 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 gambarnya seperti ini. Jadi, Mbak Ingrid tinggal cari, sesuaikan. Oh, yang mana ya kira-kira kalau yang ini, kira-kira cocok yang mana? Atau yang ini, yang ini. Anda bisa inilah, explore lah, yang lebih lebih banyak kan, bentuk yang seperti ini, seperti ini. Nah, anggaplah Anda pastikan satu, anggaplah mana ya, yang ini. Anda ambil yang ini, ya, ambil yang ini. Oke, setelah itu. Hmm, yang ini ya, Anda ambil yang ini. Nah, di sini napkin AI ini, Mbak Ingrid, Anda bisa edit gitu. Gimana caranya? Tinggal Anda klik dua kali. Anggaplah di sini Anda mau tulis apa. Anggaplah di sini pengumpulan pengumpulan data atau apa, Anda bisa edit di sini. Anda mau membuat gambar,
Udah, tinggal di blok, di sini bisa dikasih warna yang lain gitu. Anda mau warna apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini mau merubah gambar yang ada dalam sini bisa klik dua kali ini ini ada gambar sini yang kecil-kecil Anda mau rubah gambarnya seperti apa bisa. Anggaplah mau dirubah gambar yang ini seperti itu. Nah, ini juga seperti itu, di sini juga bisa. Nah, sekarang anggaplah Anda mau menghapus gitu. Udah klik dua kali, tinggal blok, delete, udah selesai. Nah, Anda mau lebih lebih powerful, cari yang di ujung sini. Ini yang tiga ini, titik tiga. Klik satu kali, cari yang di bagian ini, change style. Nah, lihat change style. Jadi ini akan merubah gambar gitu. Ini mau yang bentuknya seperti apa? Change style. Nah, mau yang ini, mau yang di sini, mau yang di sebelah sini, seperti itu, Mbak Ingrid. Nah, setelah itu, ini kan udah jadi, seperti itu ya. Ini kan udah jadi. Intinya Anda bisa edit, bisa gambarnya ini bisa Anda rubah, gitu. Di sini teksnya Anda bisa edit. Nah, di sini Anda bisa rubah gambarnya, bisa lebih powerful. Dan kalau Anda ingin download, masuk ke sini ekspor, yang ini. Ekspor. Jadi di sini ekspor ada 4, tapi Anda pilih cukup 2. Pertama, Anda pilih yang PPT. Kalau PPT ini, Mbak Ingrid, dia bisa Anda edit. Kalau PPT, jadi dia nanti dalam bentuk PowerPoint. Nah, saya coba download dalam bentuk PowerPoint. Oke. Kedua, Anda bisa ini udah masuk. Sebentar kita lihat hasilnya. Nah, kedua, Anda bisa download dalam bentuk PNG. Nah, PNG ini enggak bisa diedit gitu. Tapi nggak apa-apa, kita download supaya kita bisa lihat sebentar hasilnya seperti apa. Oke, udah selesai. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak Ingrid? Ya, mohon izin Pak. Ya, Berarti untuk napkin AI ini kita siapkan dulu materi kita, terus nanti akan divisualisasikan melalui gambar ya Pak. iya betul betul betul. Oh, jadi materinya kita masukkan, kita mau misalnya kayak landasan teori gitu ya Pak, Iya, jadi atau gini, gini, kerangka konsep iya gitu. betul. Jadi gini, Mbak Ingrid. Hmm, saya kasih contoh ya. Saya perlihatkan dokumen saya ya, supaya lebih ini mungkin. Saya cari dulu dokumen saya. Oh ini nih, udah ada. Ini saya kasih contoh ini. Ini dari Napkin AI, Mbak Ingrid. Dari mana yang saya dapat ini? Dari mana? Ini saya ambil tadi dari sini, data collection. Nah, seperti itu. Ini. Jadi anggaplah Anda ingin menulis desain penelitian. Nah, itu kan ada beberapa kata gitu. Nah, langkah pertama Anda bisa suruh ChatGPT untuk mengenerate gitu. Anggaplah saya ingin menulis desain penelitian. Sekarang buatkan saya dalam bentuk ringkas dan dalam bentuk numerik menggunakan ChatGPT. Nanti kita praktekkan ya. Setelah dia jadi dan kalau bisa Anda sebutkan toolsnya yang Anda gunakan tools apa. Anggaplah yang saya gunakan adalah Napkin AI. Jadi dia bisa langsung connect. Dia paham. Oh ini Napkin AI. Begini cara generate-nya. Ini yang saya buatkan. Begini formatnya. Nah, setelah dia jadi, barulah kita copy paste yang tadi itu, yang bentuk teks ini ke Napkin AI. Setelah kita masuk ke Napkin AI, kita kembali dulu di Napkin AI.
Oke, udah kelihatan ya napkin AI ya, Mbak Ingrid ya. Sudah, Pak. Ya, setelah dia sudah masuk di napkin AI, Anda tinggal copy paste di sini, di bawah sini, Mbak Ingrid. Anda copy paste. Nah, setelah Anda copy Iya. paste, kalau Anda mau mengenerate, Anda tinggal blok gitu. Blok yang mana Anda ingin visualisasikan dalam bentuk gambar. Anggaplah hanya ini aja yang Anda mau apa visualisasikan dalam bentuk gambar. Udah, tinggal ini aja yang Anda blok gitu. Kalau mau semuanya, oke, semuanya bisa gitu. Tinggal ini klik satu kali, dia akan buat gambar sesuai dengan apa yang Anda tulis. Seperti itu, Mbak Ingrid. Ya, baik, Pak. Ya, karena orang biasanya itu dia pengetahuannya cuma sampai di sini, Mbak Ingrid. Dia nggak tahu di napkin AI itu kita bisa apa kita bisa edit di sini. Ini, edit di sini, yang di bagian sini. Kita bisa edit di sini. Nah, yang di sebelah sini kita bisa edit. Nah, kita bisa pilih lagi mau yang yang strong, mau yang standar, mau yang full, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke mana tadi ya? Yang PowerPoint. Saya perhatikan PowerPoint-nya. PowerPoint. Ini kelihatan PowerPoint-nya, Mbak Ingrid? Belum, Pak. Ini? Oh, sudah, sudah. Udah ya? Sudah. Nah, kalau PowerPoint, Mbak Ingrid, Anda bisa edit di sini. Ini masih bisa diedit kalau PowerPoint. Gitu. Ini masih bisa diedit. Tapi kalau dalam bentuk PNG tadi, dia sudah tidak bisa diedit. Jadi, tergantung dari Anda gitu. Kalau eh, Anda berpikir, oh ini sudah fix gitu 100%. Ini yang akan saya masukkan ke naskah saya. Oke, nggak usah dalam bentuk PowerPoint, nggak perlu. Langsung dalam bentuk PNG. Seperti itu ya, Mbak Ingrid ya. Iya, mohon izin, Oke, Pak. oke. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Ingrid? Iya, mohon izin, Pak. Ya. Berarti seperti misalnya kalau kita mau presentasi gitu, kita bisa memasukkan dalam bentuk narasi saja untuk setiap slide-nya, nanti langsung diringkas dalam bentuk gambar gitu ya, Pak ya? Iya, betul, betul, betul. Boleh, boleh seperti itu. Boleh. Oh iya, Mbak. Ya. Bisa juga sebenarnya kalau yang apa yang materi yang saya bawa itu dia menggunakan Gamma AI. Tapi itu kayaknya berbayar, Mbak Ingrid. Itu lebih lebih powerful lagi. Kita tinggal masukkan teks, tinggal kita enter, dia yang secara otomatisasi dia yang apa? Dia yang rancang gitu aturannya. Oh, Ya, gamma ya, Pak ya? ya Gamma AI namanya Gamma AI. Untuk Oke, presentasi gitu ya, Pak ya? ya untuk presentasi Gamma AI. Nah, Baik, ini Pak. ini sudah selesai berarti ya, Mbak Ingrid ya, karena ini gampang, ya. Oke, Iya, Pak. oke. Nah, sekarang kita masuk di bagian sini. Oke, saya ini kelihatan Word saya pengembangan prompting, Mbak Ingrid, Belum, Pak. belum Masih ya? PPT Oke. yang terlihat ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Iya, Pak. Oke. Nah, gini, Mbak Ingrid, kalau bibliometrik itu Anda lihat ini, pelajari ini aja sebenarnya. Ini semua sudah selesai sebenarnya pekerjaannya. Kalau analisis bibliometrik, pertama, Anda tentukan tema. Jadi ada 10 tema, apa kira-kira yang menurut Anda itu oh ini tema yang perlu saya angkat gitu. Nah, kedua, apa yang dimaksud dengan title abstrak dengan keywords? Ini adalah judul, ini abstrak dan ini adalah kata kunci gitu. Nah, cluster link dan total link string ini saya ambil dari
analisis post viewer, Mbak Ingrid. Nah, di sini setelah cluster total link string dengan occurrence, setelah itu Anda lompat ke bawah di sini. Jadi cara yang selanjutnya Anda bisa langsung main cepat masuk ke database Scopus untuk melihat secara cepat begitu. Kalau ini secara lambat, kalau ini secara cepat, kita langsung masuk ke Scopus. Sebentar saya praktekkan. Nah, untuk membuat dia sebagai presisi supaya lebih lebih apa rinci lagi, kita bisa masukkan ini. Biasanya kalau saya mengambil Pico, saya ingin melihat populasinya apa, intervensi apa. C ini adalah komparasi kalau ada yang sesuatu yang ingin saya bandingkan gitu. Oh, ini adalah outcomes-nya, hasil apa yang ingin saya lihat. Nah, selanjutnya adalah di sini strategi pencarian tambah operator logika. Nah, strategi pencarian ini tinggal kita masukkan ini query and boolean. Semuanya nanti yang dikerja menggunakan ChatGPT gitu. Atau opsional kita bisa gunakan Scopus AI. Scopus AI itu lebih powerful lagi. Kita tinggal ketik saja apa kira-kira menurut kita tema umum yang mungkin kita kebingungan, Mbak Ingrid. Anggaplah Mbak Ingrid bingung punya tema apa kira-kira ya yang apa sebagai apa sebagai ininya, sebagai variabel yang lain ya terkait dengan tema umumnya. Nah, Mbak Ingrid bisa langsung main cepat masuk ke Scopus AI. Nanti kita praktekkan ya. Nah, Thesaurus ini adalah aplikasi web ya untuk melihat sebenarnya sinonimnya. Jadi seperti kita di olahraga ada sport, ada sports. Jadi menggunakan Thesaurus kita bisa melihat kata sinonim dari sport itu apa. Gitu. Sama dengan kata atlet. Atlet ada atletis ada, atletik pun ada. Nah, dengan menggunakan Thesaurus ini kita bisa melihat sinonim, sinonim kata yang mirip gitu. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Nah, tapi ini nggak terlalu penting, Mbak Ingrid. Karena kenapa? Karena kita bisa menggunakan ChatGPT selesai semua urusan, nggak perlu menggunakan ini. Nah, setelah itu Anda punya data apa? Kalau Anda punya database Scopus, oke, Anda langsung lompat ke database Scopus. Yang perlu kita catat adalah pertama, cek jumlah data minimal dan maksimal. Anda memasukkan Anda pada saat mengenerate di Scopus, Anda lihat, oh data saya jumlahnya seperti ini. Anda masukkan gitu. Langkah per langkah Anda masukkan. Kedua, cek data analis, apakah ada 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, atau tidak difilter. Kenapa saya menggunakan tidak filter? Biasanya ada data yang sedikit. Nah, kalau datanya di bawah 300, nggak usah difilter. Gitu. Kalau datanya puluhan ribu, Anda bisa menggunakan dua alternatif. 5 tahun atau 10 tahun. Seperti itu. Ini kalau datanya terlalu banyak. Kalau datanya sedikit, nggak usah difilter. Nanti kita praktekkan. Nah, setelah itu, semua langkah yang Anda gunakan itu harus dicatat. Apa yang dicatat itu pertama tanggalnya, tanggal berapa Anda mengambil data. Kedua bulan berapa, ketiga tahun berapa. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi di Scopus itu Anda bisa menggunakan dua cara. Pertama, Anda bisa men-search fokus langsung di bagian sini, title abstrak dengan keywords, atau menggunakan menu advance gitu. Advance ini yang lebih mutakhir dan lebih canggih lah, yang lebih cepat lah. Nah, selanjutnya Anda menggunakan screening data Boolean operator logika. Nah, setelah itu menggunakan include dan exclude filter. Nah, mungkin sampai di sini ada mau ditanyakan sebelum kita langsung praktek, Mbak Ingrid. Lanjut aja, Pak. Lanjut ya. Oh ya, oke. Masih masih pusing mungkin, Mbak Ingrid. Nah, kita Iya, lanjut. Hmm, prakteknya kali, Pak. ya.
Saya lanjut ke ChatGPT. Oke, kelihatan ChatGPT saya ya, Mbak Ingrid ya. Ya, Nah, kelihatan. sekarang gini, Mbak Ingrid. Supaya kita lebih 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 terfokus. Oh, ada ini ya, Mbak Mbak Zaini Nasrah. Iya, hadir Pak. Oke, 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 oke. Ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan Mbak Mbak Zaini Nasrah, silahkan ya. Iya, siap. Ini Oke, ngikutin aja dulu. oke, oke. Nah, sekarang kita masuk di sini. Nah, ini saya mungkin ngambil waktunya 5 menit ya. Saya perlihatkan custom GPT saya ya. Boleh ya, Mbak Nasrah ya, dengan Mbak Ingrid ya. Iya, siap. Oke, nah inilah yang saya bilang ya, custom ChatGPT. Jadi semua orang nanti ke depannya, yang ini masih prediksi saya ya, semua orang akan menggunakan custom ChatGPT. Jadi orang prompting itu, orang prompting dia tidak lagi mungkin menggunakan chatbot. Maksudnya dia tidak mengetik lagi gitu. Kayak orang-orang orang bingung ya, kerja kerja capek enggak. Sekarang semuanya serba praktis, serba cepat gitu, main cepat. Nah, saya kasih contoh. Ini, ini adalah custom yang saya buat sendiri. Ini saya perlihatkan di sini. Ini sangat penting. Ini sangat penting dan Anda harus belajar ini. Nah, di sini ini khusus untuk jurnal saya. Jadi prompting khusus untuk jurnal saya. Nah, langkah-langkahnya di sini saya udah buat langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai langkah 9. Nah, dan di sini saya sudah eh, buat langkah-langkahnya permulaan percakapan sampai langkah ke-9. Nah, ini data yang saya berikan. Oke, setelah itu coba kita praktekkan langsung ya. Nah, oke, contoh ya. Saya masukkan data hmm, ini, saya masukkan data ya. Nah, prompting yang pertama input data. Jadi semua data dalam bentuk CSV, mau dalam bentuk Excel, mau tabel, mau gambar, apapun itu dia bisa baca. Promptingnya sederhana. Satu, truncation atau bintang satu. Satu, bintang. Gitu. Oke, saya enter. Oke, udah. Nah, sekarang saya klik dua, bintang. Dia nulis sendiri, Bu. Dia nulis sendiri. Dua bintang. Sekarang, saya klik tiga, bintang. Nah, sekarang saya klik empat, bintang. Lima, dia buat kesimpulan. Enam, tujuh, ini dia buat abstrak. Tujuh, dia buat judul. Delapan, dia membuat referensi, Bu. Gila, bah. Gila sekali. ChatGPT nih. Bayangkan, Bu, dia buat referensi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanvas atau 8 bintang. 8 bintang itu dia akan menulis
semua referensi gitu yang saya gunakan dan semua sudah terindeks Scopus gitu. Nah, contoh ini, contoh yang ini. Oke, saya contohkan yang ini. Nah, di sini ini bagian metode, saya tulis dia dalam bentuk kanvas. Mudah-mudahan ini bisa. Mudah-mudahan bisa. Kok nggak bisa ya? Oke, kita kembali ke sini. Nggak apa-apa, berarti berarti ini nggak bisa. Jadi apa fungsi eh, custom? Fungsi custom seperti itu, Bu. Jadi kita tinggal apa? Buat yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Anggaplah kita punya tujuan jurnal khusus. Kita buat custom. Jadi template-nya itu kita masukkan ke sini. Jadi dia akan bekerja sesuai dengan template jurnal yang kita tuju, gitu.